Oke, Quinton. Benar ya ucapannya Quinton ya? Bener, Pak Ade. Saya agak aneh ini dibilang nama Quinton. Bayang saya Queen itu ratu cewek. Ini kok isinya batangan semua ya? Iya, banyak yang bertanya sebenarnya Pak Ade ya. Itu Gitu. Quinton itu apa sebetulnya? Mungkin bisa diperkenalkan dulu Wahyu. Oh iya, iya, sebenarnya. iya. Om Swastiastu, semeton Bali sarang sami pencinta tembang Bali dimanapun semeton berada nggih. Kita dari Quinton. Oke. Ya, suatu kehormatan sekali pada malam hari ini ada Pak Made ya datang ke Basecamp Quinton, ke studio Queen Music tentunya ya. Di sini tentunya Pak Made ingin bincang-bincang nih sama kita. Tapi sebelum kita bincang-bincang katanya Pak Made ingin kenalan nih sama Siapa? Ya, ada yang ada di orang-orangnya. kanan kiri saya niki ya. Di sebelah kiri saya niki ada Kang Baron bin Slamet ya, nama kerennya Kang Baron dipanggil seperti itu ya. Misledet Baron. Atau julukannya katanya Kang Kumis Lele sebetul nggih. Kemudian di sebelah kanan tiang niki ada De Tony ya, seorang penyanyi, kemudian seniman Bali juga, duak megambel, kemudian duak mekidung. Posisinya apa kalau di Tony? Kalau De Tony niki vokalis, kadang-kadang juga. tukar-tukar juga sama Baron, kadang bisa main kendang karena memang basicnya dia kerawitan juga. Oke, gitu, kalau Pak Made. Wahyu sebagai leader. Saya sebagai apa namanya, nggak sih leader, artinya koordinator lah ya. Lebih tepat lagi. Ya. Ada personil yang belum datang juga ya? Iya, Nggak bisa bergabung sama ada Bunda. satu orang namanya Victor, Oke. ya, Kadek Victor. Salam untuk Kadek Victor ya. Kadek Victor hari ini nggak bisa hadir katanya karena ada urusan di Nusa Dua. Kemudian ada tim video yang namanya Agus Sambi juga nggak bisa hadir karena ada acara di Banjarnya katanya. Seperti itu Pak Made. Nyambung yang tadi, kenapa kok Quinton? Quinton itu sebenarnya asalnya tuh dari Queen Entertainment sebenarnya Pak Made. Jadi sebenarnya sebelum masa Covid itu Tiang memang bentuk Queen Entertainment yang di bawah manajemen Queen Music itu sendiri. Jadi memang saya sama Queen Entertainment itu dulu sering ngamen-ngamen dari bar ke bar, Kafe, hotel, ya. terus main di wedding chapel, hotel seperti itu. Jadi memang konsepnya itu entertain dan ngamen. Kenapa pakai nama Queen gitu? Ya. Jadi sebenarnya Queen itu cuman istilah nama dari anak atau putri Tiang yang pertama, namanya Queensa gitu. Jadi Tiang ambil nama Queen seperti itu. Padahal walaupun yang ada di Baron depan kumisnya saya, udah rapi Baron, nggak perlu dipelintir lagi. Iya, karena kebiasaan tadi. Nah, ini Takut hilang. kemudian nyambung yang tadi ketika akhirnya membuat lagu Bali itu gimana awalnya? awalnya itu udah ketika Covid sudah mulai. Jadi job-job saya waktu itu sama Queen Entertain itu di bar-bar, hotel-hotel juga sepi sekali. Personelnya masih ini? Ini atau belum, belum waktu ada? itu belum Oke. ada. Kemudian di wedding juga sepi, jadi saya muter otak gimana caranya biar bisa tetap eksis ngamen-ngamen. Kemudian saya disarankan juga oleh Kadek Victor, coba kita main di genre lagu Bali. Siapa tahu dapat job-job main di ya wedding Bali gitu dia bilang. Jadi yang coba bentuk grup band ini jadinya yang beri nama Quinton. Yang juga lihat pasar pada saat itu kebetulan, jadi selera pasar pada saat itu dengan genre musik akhirnya OAOE seperti itu. Baru sekitar setahunan ya berarti ya? Ya setahunan ya. Tapi walaupun genre kami OAOE, kami tetap berusaha untuk bagaimana caranya membuat karakter sendiri biar nggak sama dengan Kalau karakter teman-teman orang Oke Made, barangkali kalau ada yang belum sempat ngeklik channelnya Quinton atau belum tahu, Quinton ini kalau sepengamatan saya setahun ini lumayan kenceng ya. Jadi ada beberapa, awalnya memang cover, tapi kemudian ada beberapa lagu ciptaan sendiri. Iya, Kalau nggak betul. salah itu ada mulai dari Gantung Tresne, terus kemudian main hati, juga termasuk ngalih pipis dan yang terakhir ada Tunggu Jandamu katanya. Strip miring garis Tunggu miring. Jandamu nggih, betul Tunggu sekali. Jandamu. Ini ternyata mereka artinya bisa munculkan Quinton itu sebagai salah satu alternatif ya di lagu Bali sekarang ini. Iya, betul Nah, sekali. kemudian nyambung yang tadi Wahyu, baik Wahyu maupun kemudian Baron dan juga Detoni tadi, pilihan soal OAOE itu gimana munculnya? Apakah begitu langsung gini aja atau sempat berembuk dulu nggak musiknya seperti apa? Iya, jadi pertama itu memang Tiang sudah berpikir untuk bikin genre seperti ini gitu. Awalnya ketika ingin bentuk genre seperti ini, Tiang ingin bentuk apakah ingin solo, cukup nyari vokalis, apakah dengan full band gitu.
Akhirnya Tiang coba putuskan, kayaknya dengan full band biar lebih beda gitu kan. Karena yang solo kan udah banyak gitu. Kita coba bikin band dengan formasi koplo, saya rasa di Bali masih minim sekali kan gitu. Ya, karena ya anggaplah kalau kita bandingkan ya. Ada yang sudah merajai saat ini Bagus Wirata tapi solo. Yang band yang belum ada. Quinton yang mengisi itu gitu ya. Oke. Kebetulan saya koplo udah dari tahun 2006 dah, dari genrenya waktu itu udah saya masih konsisten di OAOE koplo tapi belum OAOE sih masih. Dan belum lagu Bali ya? Belum lagu Bali. Oke. Jadi berarti ketemunya Baron sama Detoni itu gimana sama Victor? Ketemunya itu yang pertama kan saya sama Kadek Victor tuh karena memang saya sama dia tuh kakak beradik satu rumah di sini. Nah, karena pas mau nyari personel itu sempat berpikir juga saya nyari orang ke sana ke sini nanya kira-kira siapa yang ada basic kendang. Kemudian saya buka audisi di Queen Music waktu itu, ingat ada beberapa juga vokalis yang datang ke sini. Saya tanpa sengaja berpikir, oh iya ada Detoni, saya pikir. Kebetulan rumahnya dekat sini kan, seperti itu. Karena saya juga pernah melihat dia nyanyi di acara adik saya menikah waktu itu. Iseng lah saya kontak dia waktu itu, kayaknya baru pulang dari Jawa ya dia. Baru pulang dari Jogja. Dek, di mana nih Dek gitu. Saya baru pulang dari Jawa, Blayu. Kenapa Blayu gitu? Bisa ke studio enggak? Saya bilang gitu. Kenapa Blayu gitu? Ya mau tak tes suaranya, saya bilang itu. Belum bilang bikin band ya? Oke. Habis itu Baron sendiri juga saya chat di Messenger waktu itu. Halo Bli, saya bilang gitu. Salam kenal, saya bilang gitu. Benar nih dengan Baron. Oh iya Bli, bagaimana Bli? Itu dia bilang. Jadi awal pertemuan pertama itu yang saya kumpulkan semua itu sama-sama belum saling kenal. Artinya benar-benar band bentukan baru ya jadinya. Iya, jadi begitu ngonten pertama, artinya begini. Ketika saya buat proyek pertama, saya garap proyek pertama itu belum tanpa personil. Saya solo dengan Kadek Victor, saya buat sendiri. Kemudian setelah saya mau syuting, baru saya mikirkan nyari personil gitu. Nah, ketika bertemu di lapangan dengan teman-teman ini, itulah pertama kali mereka bertemu, kita saling bertemu ya. Jadi belum ada saling kenal, tiba-tiba syuting gitu. Itu membuat kliknya itu gimana gitu? Karena baru pertama kali ketemu. Iya. Karena ketika saya nyampein itu kita buat genre seperti ini gimana cocok, kayaknya cocok. Langsung respon gitu ya? Udah jalannya. Udah jalannya saya gitu lihat ya? juga klik, terus respon dari konten pertama itu juga cukup bagus. Jadi saya putuskan oke ya kita lanjut mungkin ya gitu. Dengan catatan saya sampaikan ke teman-teman bahwa saya di Queen Music itu bukan bikin konsep artis, kita bikin konsep entertain, jadi biar kita bisa ngamen dimanapun kita ngamen. Multi artinya tidak hanya misalnya artis hanya tampil di tempat tertentu. Kalau misalnya, nah ini yang menariknya, kalau OAOE-nya Quinton ini kan ada unsur komedi juga. Saya nggak tahu itu memang disengaja nggak konsep itu. Sebenarnya pada dasarnya kalau kita setiap bikin konten itu nggak pernah bikin konsep sih sebenarnya. Lebih alami. Bisa cair di lapangan gitu ya. Kita buat gini sekarang, kita buat gini sekarang. Ide lebih banyak di lapangan. Ya, karena menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan kan. Kadang-kadang bisa hujan juga. Nah, pada saat hujan kita harus cepat banting setir untuk merubah konsep gitu ya. Hujan pun dijadikan materi jadinya gitu. Karena ketika kita sudah kumpul konten harus jadi gitu. Tapi tahunya kegilaan Baron dan terutama Baron ini yang saya kira ini yang bikin rusuh ya di Quinton ya gitu. Pertama awal aja konten tuh tegang sekali dia. Jelas sekali. Justru dia yang malah paling tegang. Tegang banget. Coba kalau Pak Made lihat konten pertama di Quinton itu. Belum pernah ekspresinya tegang. Belum muncul lucunya waktu itu. Belum waktu karena itu. gini Pak, saya disuruh serius, sedangkan saya tuh tidak bisa serius gitu loh. Tapi tar dulu. Ngomongnya logat Jawa, namanya Baron bin Slamet. Karena doa bin Slamet tuh biar saya selalu selamat gitu loh Pak. Ampura niki uang Bali tapi uang Jawa niki. Wah, setengah kan nama kula Baron bin Slamet. Weh, Biron kok Baron bin Slamet. Asli Bali, asli Karangasem, tiang nama asli Iputu Suaryana Bagus Genjeng Cedut. Tuh, kan udah jadi Baron. Itu aslinya saya karena mungkin dari sekolah dipanggil Baron-Baron itu karena asal dari Maron juga. Berarti kalau lucunya itu justru muncul karena mengikuti OAOE itu atau gimana? Lucu karakter emang saya dari dulu seperti ini. Dan oleh Wahyu dibiarkan, artinya biarkan dengan karakter yang harus muncul sendiri gitu dari karakter masing-masing
apa namanya orangnya gitu. Saya begitu tahu dia lucu sebenarnya pas mulai garap konten kedua sih. Jadi ketika mulai ajak garap musik itu ya dia sering ngajak bercanda. Kadang saya sudah ngantuk, dia ajak bercanda dengan kata-kata dan bahasanya dan sebagainya. Ya bikin saya happy juga lah hari Makanya ini. nggak bisa marah sama saya. Maksudnya bikin bondres juga. Waduh, takut nanti potong mas nanti saya dibilang. Sekarang saya bikin ini aja dibilang niru-niru, Apalagi bikin ngikutin bondres ya. itu, nanti dibilang niru-niru celok kontong mas. Sorry saya nyebutin. Nggak apa nyebutin. Tapi sebenarnya target dari Wahyu bikin Quinton ini, apakah kemarin mungkin awalnya hanya sekedar mengisi kekosongan waktu, tapi setelah ngelihat respon itu berubah pikiran nggak Wahyu untuk menseriusi ini? Untuk menseriusi saya rasa tetap ya. Konsistensi itu tetap ada. Artinya begini Pak Made, kita itu harus tetap berada di situasi apapun gitu loh. Artinya main genre apapun, sekarang seperti ini pasarnya begini. Tapi nanti ketika berubah ya mungkin kita juga akan berubah. Gitu. Artinya bukan hanya sekedar proyek iseng isi waktu aja ya, tapi akan tetap komitmen udah jalan semua gitu ya. Jadi dengan dasar konsep entertain itu artinya ya kita bisa menjual lah, artinya sekedar nyari uang rokok, uang bensin buat teman-teman ngamen kesana kesini ya itu sambilan untuk kita berkegiatan di musik gitu Pak Made. Ini OAO yang diang oleh guys. Itu yang dibahas. Nah, tapi gini, kalau kemudian berbicara soal musik OAOE tadi ya, dan kemudian perkembangannya kalau dilihat, awalnya Quinton itu kan juga mengcover. Tapi kemudian akhirnya kenapa harus diawali dengan cover dulu kalau boleh? Ini bukannya artinya pertimbangannya. Setelah lagu kesekian kayak baru muncul orisinilnya kan ya. Jadi memang banyak yang sih yang bertanya seperti itu. Jadi pada dasarnya kan yang pertama kita harus tahu untuk memperkenalkan kita itu bukan sesuatu yang mudah kan itu Pak Made. Jadi untuk memperkenalkan kita dengan genre seperti ini kita coba dulu bawa lagu-lagu cover. Tapi saya memang punya prinsip bahwa kalau kita mengcover itu ada etikanya. Kalaupun mengcover itu ya harus. Sebenarnya kita sampaikan izin kepada yang punya lagu atau penciptanya, baru kita berani garap gitu. Jadi sebagian besar kan lagu-lagu yang ada di channel Queen Musik itu rata-rata karya cipta Ji Deo Mayuro. Kebetulan Ji Deo Mayuro itu geng juga ya. Mas Sebon ini gitu istilahnya. Agak gini lah enakan dikit komunikasi. Gampang jadinya malah gitu ya. Tapi kalau memang kita nggak dapat izin ya kita nggak akan cover gitu. Karena melihat juga perkembangan musik sekarang kan sudah masuk ranah digitalisasi gitu. Artinya bahwa setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk berkembang, siapapun dia gitu. Artinya yang penting ada kemauan, kemudian kreativitas, meluangkan waktu. Dan memang ada niat serius untuk itu gitu ya. Tapi ketika awal munculnya Quinton itu, respon link terutama, respon teman-teman seperti apa gitu? Respon teman-teman yang kita kenal sih positif. Ada juga respon dalam tanda kutip respon negatif itu pasti ada ya. Karena kita kan nggak mungkin maksa orang. Boleh disebutkan nggak sedikit respon negatifnya itu seperti apa dan bagaimana kalian menghadapi pesan negatif itu? Oh iya, misalnya salah contoh, Beli kalau bisa coba dong keluarkan karya original. Itu kan biar nggak ngoper terus. Itu kan artinya statement dalam tanda kutip itu statement negatif tapi membangun buat kami. Justru terpacu bikin gitu. Jadi kayaknya kami buktikan coba di konten kelima akhirnya muncul karya original dan Sungkara saat responnya ini oke juga gitu ya. Sudah ada sekitar 7 lagu original di konten kami. Nah, itu bukti bahwa kami ada karya juga gitu. Dan ada yang memang serius untuk berkarya gitu ya. Iya, benar. Dan kalaupun dikatakan misalnya cover nih, dikatakan menjiplak ada. Saya rasa nggak 100% benar Pak Made. Betul. Karena itu juga merupakan bagian dari sebuah karya. Kenapa saya katakan demikian? Oke, lagu punya orang. Iya. Tapi kita buat versi yang beda. Tidak membawakan persis sama. Persis sama. Kalau persis sama kayak karaoke aja jadinya kan. Kita jiplak, kemudian tinggal ganti vokal nggak. Kita garap musiknya, tetap kita menguras tenaga pikiran juga itu kan merubah genre kan. Kemudian kita coba buat klipnya juga yang berbeda untuk menarik perhatian. Ya istilahnya karyanya ada 50% lah di situ. Nah ketika itu terjadi peran masing-masing ini seperti apa? Artinya bahwa oh ini musiknya kita beginikan aja atau mungkin oh ini nanti dijadikan komedi seperti ini saja. Itu siapa yang punya peran atau bareng-bareng? Iya bareng-bareng sih sebenarnya Pak Made. Jadi awalnya itu udah seperti saya katakan itu ketika kita ngonten tuh di lapangan nggak tentu kan. Ya kadang-kadang ketika kontennya ini vokalnya sekarang Baron nih. Karakternya dia
kocak, jadi ya mau nggak mau kita harus bikin kocak. Nah, ketika karakternya si Tony karena mukanya bukan tipe muka kocak ya nggak bisa kita bikin kocak. Ya gitu. tipe video klipnya berbeda. Kalau dekat Tony sama Baron itu kan Jadi, muncul ya kan. Kalau saya itu kan ngerekrut orang, kemudian kalau ngajak orang itu harus lihat karakternya. Ini cocok nggak kalau dikasih konten lucu, ini cocok nggak? Dikasih serius kan itu jadinya. Yang ini kan menariknya kalau dilihat perkembangan lagu Bali ini ya, latar belakang ini kan bukan baru pertama kali bermusik gitu ya. Iya, Pak Nah Madi. sebelumnya ini, kalau Wahyu udah jelas di kafe-kafe tadi ya, ngebar. Nah kalau Baron sama Deton ini sebelumnya latar musiknya apa kalau boleh tahu? Ini biar Baron yang jawab, mungkin dari Baron dulu. Kalau saya dari tahun 2006 sudah nguplun. Ceritanya dulu saya sering ke Jawa nih ya, ketemu teman-teman di Jawa gitu. Jadi kok unik ya, pipa jadi alat musik gitu dulu. Di Bali sing ada Di Bali sing ada, makanya itu saya fokusin, kok saya penasaran dengan paralon ini gitu. Jadi waktu itu saya belajar, jadi ngamen-ngamen di pasar lah, nyari Di Jawa? Jawa. Di Jawa mana? Itu di Jember juga sempat. Jak yang logat milu Jawa. Itu otomatis ya logat itu. Otomatis karena ya pergaulan. Ketemu teman-teman sana ya ngamen gitu loh, Om. Main motor waktu itu kan masih liar lah. Tuh, karena masih muda. Kalau sekarang Berarti awal ngeband waktu itu atau apa? lebih ke ngamen sih, emang ngamen jalanan ya, Om. Memang ngamen. Ngamen, bener-bener ngamen. Wow, ternyata pernah ngamen di jalanan ya. Tapi nggak pernah ditangkap Tibum, Satpol. Ada SIM-nya waktu itu, surat izin mengamen. Serius. Ada memang. Emang. Kumisnya kan dipelihara dari dia baru lahir, dia pelihara kumis. Kok 2 bulan aja wes ngene. Kumis ini baru setelah di Quinton. Ya, kumis ini gak dikasih nyukur, nih yang nyuruh. Oh. Ron, jangan cukur kumismu, kalau cukur denda 500.000. Makanya saya gak berani. Karakternya beda ya, hilang ya. Orang udah terbiasa lihat itu. Kalau Detoni sebelumnya di mana? Sebelumnya kalau di permusikan ya sebelumnya belum pernah. Belum pernah jujur. Pengalaman pertama kali. Pengalaman sebelumnya belum pernah terjun ke dunia musik, dan diajak beli Wahyu masuk ke Quinton. Ini baru pertama kali terjun di dunia entertain. Karena apa? Karena sebelumnya ya karena kepikiran takut dunia entertain itu harus pintar ngomong, pintar mencairkan suasana. Jujur sampai sekarang pun masih belajar tentang itu gitu jadinya. Nah, ini setelah terbentuk tadi Wahyu, mungkin kemarin kan terbentuknya ketika masih dalam kondisi belum kondusif sekali ya, karena masih COVID. Pengalaman pertama kali Quinton tampil di depan publik, itu responnya kayak apa gitu? Bisa Anda ceritakan? Ya karena kan mungkin orang Jadi pertamanya nih, itu gitu. kan seperti yang tadi Pak Made tanya, kalau kita berempat itu 3 orang nih basicnya memang sudah dasarnya musik nih, kayak Baron nih pengamen, dia Victor juga artinya musisi, saya juga pemain musik. Cuman bedanya kalau Baron ini ya fokusnya memang di genre koplo dia. Kalau saya ya apa aja wes gitu ya. Kemudian kalau Tony ini aslinya memang orang seni. Saya melihat potensi dia, memang saya melihat suaranya, kemudian saya melihat kemampuan seninya di kerawitan dan sebagainya. Kemudian akhirnya saya ajak. Nah, pertama saya ajak rekaman tuh tegang juga dia. Akhirnya karena pertama kali masuk tempat rekaman kan tegang. Kemudian ketika dapat job pertama manggung, nah itu juga menjadi pengalaman pertama untuk Tony terutama. Manggung di mana itu? Di Munggu. Di Munggu. Ya, di Munggu. Ada yang memalukan atau gimana? Di Munggu ya? Munggu. Di mana? Munggu dah. Di Banjar. Deket ya, deket sini. Oh iya. Itu pengalamannya gimana? Ya, waktu pertama kita main waktu itu acara wedding. Nah, akhirnya sesuai dengan konsep saya, tujuan saya kan untuk nyasar wedding lokal waktu itu. Betul. Ini pertama kali kita dapat main di sana. Ya begitu kita perform pertama, jadi untuk entertain, artinya berbicara dengan audiens itu sama sekali Tony belum bisa di situ. Jadi masih saya ambil alih di sana. Tapi sambil jalan saya sering beritahu, Ton, ketika jeda lagu nanti coba kamu ajak audiens untuk berkomunikasi, saling sapa dan sebagainya, seperti itu untuk mencairkan suasana. Saya bilang gitu sama dia. Akhirnya pelan-pelan ya dia mau belajar, dan sekarang Sungkara sudah. Tapi kalau respon penonton oke ya dari pertama kali. Oke, ya artinya respon penonton kalau di tempat ngamen apalagi acara wedding yang pantasnya mereka makan ya makan, minum-minum. Jadi begitu kita tampil, wah, ini musiknya koplo nih, ada yang ikut joget dan sebagainya ya, seperti itu. Tapi kan ada gini pengalaman orang mengatakan jadi penyanyi wedding singer tuh nggak enak.
kita asik main, mereka asik makan. Asik. Nah, itu kalian gimana? Ya, Tergantung genre mungkin ya. Kadang gitu ya. Kalau saya sih yang pertama adalah profesionalitas itu Ya. sih. Karena memang tujuan kita kan kita dibayar untuk Untuk bermain menghibur, ya. ya. Kadang kalau saya sendiri juga di bar kafe-kafe itu kadang ngibur kursi kosong tuh udah biasa. Udah biasa ya. Karena udah jam main, yang nonton satu pun jalan gitu ya. Jalan aja gitu. Ada Ngibur nggak kursi masalah? kosong. Saya ngibur orang jalan kok. Yo kan. Diteriakin orang nggak mau. Diteriakin orang. Kapan hari diuber juga. Iya. Tapi ini kalau di kemudian kaitan di ranah lagu pop Bali. Ini kan Quinton mulai dikenal sekarang. Awalnya kan kayak tadi Wahyu bilang ini untuk mengisi kekosongan. Setelah jalan 1 tahun lebih ini dan lihat respon yang bagus, mau dibawa kemana Quinton ini gitu? Iya, yang pertama saya akan bawa untuk tetap eksis di lagu Bali. Ya karena kita sudah kadung terjun ke sini Betul. ke lagu Bali, Kadung jadi Celempung. Kadung celempung berkadung ya, belus kan ya, gitu. kadung belus ya udah kita akan tetap dieksis di lagu Bali, tapi dengan syarat ya kita nggak boleh idealis jadi seorang musisi karena prinsip yang menjadi musisi sejati itu nggak boleh idealis. Ada Jadi, batasannya idealis iya, dulu gitu ya. idealis dalam arti terutama idealis dalam hal genre kita bilang gitu. Jadi ya kita berusaha untuk mengikuti selera pendengar lah gitu. Agar Artinya bisa tetap eksis. kebetulan sekarang lagi digemari dengan Iya. OAOE, ya nggak masalah itu. Satu saat pun oke. Tapi yang saya nggak kebayang kalau Baron nanti ketika bawakan lagu jazz kayak gimana ya? Oh masih bisa. Dengan wajah. Jas hujan. Mau dibawa kemana hubungan kita? Masih bisa kok bos. Pasti bisa. Oke. Cilik kok bos, cilik. Nah, yang itu kan kemarin lagunya ada diciptakan Dewa Mayura. Kalau di personil Quinton sendiri yang banyak punya ide untuk lagu siapa biasanya? Tony biasanya. Tony ya langsung ya. Dia walaupun orang baru di dunia entertain musik, tapi saya coba tentang dia deh coba ciptain lagu dan akhirnya bagus karyanya dan saya coba aransemen bisa diterima oleh masyarakat gitu. Salah satunya kan Ajum Ajumpuh. Ajum Ajumpuh itu kayak dari karyanya Tony. Iya. kemudian Main Hati itu karyanya dari Tony, kemudian Gantung Tresna juga semua karyanya Tony. Karena terus terang saya sampaikan ke Tony saya nggak ada waktu untuk membuat Ngurusin sebuah itu. karya ya karena selain saya ngurus Quinton juga kadang-kadang saya ngurus fase-fase recording dari Betul. orang-orang kan gitu. Saya minta ya Ton coba bikin karya, nanti beli Wahyu yang aransemen, saya bilang gitu. Tapi kalau lelah mengalah itu gimana bos? Kalau lelah mengalah ya yang baru belum keluar cuy. Belum keluar Caki promo. Ya nanti tunggu ya sebentar ya. Tunggu nanti karena ada bocoran Bocoran. pengalaman pribadi siapa ya? Ini Apakah kisah Wahyu? pribadi ini. Gimana kalau kita request ya? Nih ganti vokalis deh sekali gitu. Sekali-sekali vokalisnya Quinton Wahyu ya? Iya. Oh, Sekali lah. manajernya. Sini dong, Ton. Betul nggak? Tapi kan gini Wahyu, ini kan kalau boleh bilang kalau dihitung-hitung secara bisnis kan, untuk rekaman, bikin lagu, video klip, biaya kan lumayan. Ya. Sementara kan orang banyak ngandelin sekarang ada dari AdSense dan segala macam dari YouTube. Selama ini Quinton, apakah sudah Pak Pok nggak itu boleh dibilang? Mungkin orang perlu tahu juga gitu bagaimana. Kalau dibilang Pak Pok sih belum ya. Kalau dibilang Pak Pok sih belum, tapi syukurnya kan karena saya yang buat musik sendiri jadi tidak mengeluarkan biaya, kemudian tim video juga kebetulan teman saya yang sudah saya ajak lama sekali dari 2006 kan, emang dari awal memang punya konsep ya. Nanti berapapun hasil yang kita dapat ya kita bagi gitu, ada hitungan persentasenya. Jadi masih bisa jalan lah. Ya. Kalau dibayar atau kalau hitungan profesional semua masih belum ya, agak berat ya. Iya, mungkin kita masih kalah di tenaga lah ya. Tenaga kita belum kebayar, tapi syukurnya atau setengahnya kita itu ada rasa suka, ada rasa senang menjalani ini gitu Ya loh. karena emang hobi di musik, hobi entertain itu ya. Kalau ditanya sih dapatnya seberapa? Nggak seberapa, saya bilang itu. Mungkin Kalau yang saya- lebih bisa diharapkan malah di event-event itu Event, tadi ya lebih. ya event di wedding misalnya ada wedding Cina, kalau saya misalnya wedding Eropa gitu, kemudian garap musik di studio itu udah. Kalau udah. Quinton, saya nggak bagi kebayang saya. kalau Baron nyanyi lagu Mandarin untuk wedding bisa nggak ya? Bisa bos. Nggak, Oh, siang ho. kalau mereka nih saya rekrut kan tujuannya memang untuk lagu Bali, Pak. Ya lagu untuk. Ya. Nah Lagu Jepang pun ini bisa. berarti menarik di Quinton itu sendiri kalau nanti emang untuk acara itu untuk lagu Bali ada tenaganya. Kalau Ini untuk mereka malah pasti. ya kalau untuk ya. nanti order lagu Mandarin ada lagi gitu. Misalnya, ya misalnya wedding Cina, misalnya ada tiap punya tim di luar entertain namanya. Oh. Entertain tuh beda lagi. Bisa dengan kerjasama lagi ya. iya. Nah, tapi yang menarik kemudian gini juga, Wayu. Di luar Quinton,
sejauh mana Wahyu dalam arti kata memberi peluang kepada masing-masing personel untuk berkarya. Karena kalau boleh kita bilang doajaan. Ternyata dia punya proyek sendiri, Baron bin Slamet itu gimana gitu Wahyu? Jadi pertanyaan bagus sekali nih Pak Made ya. Jadi biar karena kan ada dua proyek ya, ini biar orang juga nggak bingung. Loh, ini kemarin muncul dengan Quinton, muncul dengan Kara Sunset. Ini kok sekarang Baron bin Slamet? Sebenarnya kamu ada di mana gitu Tepatnya loh? bukan Baron bin Slamet, Apa? Pak De. Itu tepatnya Sebun Bangkung. Ya, Channel channelnya Sebun Bangkung ya. Tapi saya Itu gimana Wahyu ini biar? Jadi gini, awal itu saya merekrut mereka kan pada dasarnya begini. Karena memang saya nggak ada ikut kontrak sama mereka. Sama Tony saya nggak ada ikut kontrak, sama Baron juga saya nggak ada ikut kontrak. Jadi di zaman sekarang ini seperti yang saya katakan tadi di awal, semua orang punya kesempatan yang sama Berkarya. untuk maju dan berkembang. Siapapun itu. Cuman saya sampaikan mereka Quinton ya Quinton. Sebelum Bangkung ya sebelum Bangkung gitu. Jadi kebebasan berkarya silakan gitu. Tony pengen buat channel silakan. Contoh kayak Victor lagi satu kan dia punya channel Victory Remix. Dia ngelola sendiri silakan gitu. Artinya ketika kita di Quinton ya Quinton profesional gitu. Tetap saya yang memanage di sana gitu. Ada tetap kebebasan untuk berkarya juga gitu. Bukan ada dualisme ya. Ya biar orang atau wah ini mumpung Quinton naik tiba-tiba Baron kok bikin proyek sendiri biar orang berkata gitu kan. Ya itu kan artinya artinya ada rasa bangga lah dari saya sendiri. Artinya ketika teman-teman sudah punya nama nih, setidaknya mereka tuh lahir dari sini. Nah, itu ada kepuasan dari bagi studio saya. Queen gitu kan Mbak bilang. Jadi saya bukan tipe orang yang artinya kamu jangan gini, jangan begitu. Enggak. Artinya ketika saya lihat teman bisa maju, kalau bisa lebih hebat dari Queen itu lebih bagus. Berarti mereka jebolan dari sini dan mereka berhasil. Kalau saya prinsip seorang guru gitu, ketika murid lebih hebat dari saya, itulah suksesnya. Justru guru yang hebat adalah bisa membuat muridnya lebih hebat dari dia. Kalau sama hebat atau bahkan kurang hebat dari dia, gagal. Berarti belum. Iya, Pak Ade. Setuju. Tapi ada pertanyaan lagi. Kenapa? Ini muridnya kita doang. Sebelumnya kan masih ada, Bos. Muridnya masih ada yang lain banyak timnya ya. Mungkin nggak disebutin, mungkin ya. Belum disebutin. Tapi yang jelas dari Queen katanya banyak menghasilkan penyanyi-penyanyi dan musisi kan gitu ya. Nah, banyak Pak Made. Ya itu ya seperti saya katakan tadi di Queen Entertain itu banyak yang hasilnya dari sini. Kemudian sekarang punya mereka channel sendiri, punya grup sendiri gitu. Setelah mereka tahu dunia pasar entertain seperti apa, mereka bilang ya udah silakan. Seperti yang saya katakan tadi kan kita nggak ada ikut kontrak. Queen ini adalah bilang ya tempat untuk mendidik dan menggembleng juga sebenarnya, bukan hanya sekedar tampil aja juga gitu. sih, tempat untuk belajar bersama. Belajar bersama. Ya, seperti Pak Made. Istilah yang lebih bijak. Maklum tamatan sekolah pendidikan soalnya. Tapi gini, yang menarik juga dari kita nggak usah membandingkan, tapi kita fokus pada karyanya Quinton. Lagunya Quinton itu kan kalau dari tema, selain tema dan juga bahasanya itu kan masih enak didengar. Idenya itu dari mana? Misalnya padanan katanya itu kadang-kadang masih enak-enak banget. Mau pas, nah itu gimana? Iya. Maksudnya gimana Pak Made? Jadi ketika misalnya ada lagu tertentu kayak lagu saya lupa apa yang kemarin Pipis. Yang pipis itu bisa ada akhiran kalimat itu bisa sama semua tertata dengan rapi. A, U, Oh iya. Kalau itu artinya kita mencoba membuat suatu lagu dengan lirik sebenarnya yang gampang orang ingat. Jadi ketika ada persamaan antara kata depan, kata belakang, kata tengah, itu saya rasa mempermudah orang untuk mengingat sebuah lirik lagu seperti itu, Pak. Jadi memang sengaja dibuat. Iya, betul sekali. Untuk itu gitu ya. Iya. Itu yang punya peran siapa biasanya untuk menyeleksi lagu? Biasanya Tony kalau yang dari ciptaannya Tony, kemudian dari Aji Dewa Mayuro untuk ciptaannya Aji Dewa Mayuro ya. Dan beruntung lah ada Quinton itu juga didukung oleh pencipta lagu senior gitu seperti itu ya. Oke. Legend. Ya, kalau saya nyiptain lagu misalnya kalau udah jadi ya mentahannya saya kirim ke Aji, Ji gimana? Masuk gak ini? Ada minta pendapat dari yang lain juga gitu ya untuk termasuk ke tim juga, termasuk ke Beli Wahyu, Baron, dan Victor. Ya, Oke. gitu. Nah ini kalau selama ini respon publik gitu Wahyu Badiman terhadap Quinton, ada nggak respon yang mungkin justru malah sempat mematahkan semangat? Karena kan kalau orang mengatakan sekarang netizen itu lebih kejam katanya. Malah muncul bedek, bocak-cak ada itu gimana? Itu jempolnya yang kurang ajar itu. Kalau yang seperti itu kan pasti ada Pak. Kami tapi karena saya selalu tanamkan dalam diri bahwa kita nggak mungkin maksa orang untuk suka semua sama kita. Nggak mungkin 100 orang suka sama kita. Ada aja yang nggak suka. Siapapun itu gitu loh. Jadi untuk menanggapi hal-hal seperti itu ketika komennya negatif ya
gak usah kita ambil. Tapi ketika komen itu sifatnya positif dan membangun, itu jadi motivasi buat kita gitu. Artinya bahwa Quinton akan tetap jalan terus Iya, gitu ya, artinya ketika komen itu nggak membangun, artinya tidak menjadikan kita motivasi, untuk apa kita pikir? Kalau itu bakal kita pikir stres kita Pak Made. Dan nggak jadi berkarya malah ya. Kalau Makan masih nggak sifatnya bisa gitu. memprovokasi ya udah masa bodoh lah. Oke. Kalau saya tuh nggak pernah ambil pusing dengan komentar-komentar seperti itu, karena bagi saya ini hidup saya yang jalan hidup saya gitu loh. Oh. Artinya ketika itu nggak membangun Yang buat tahu saya, isi dapurnya Quinton Iya, ya iya. kalian Kami. kita aja gitu kan ya. ketika nggak membangun buat saya, untuk apa saya pikirkan, kan jadi beban jadinya. Oke, Yang ada- membangun kita pikirkan, kita jadikan Ya masukan. prinsipnya Dewa Mayura ya, kalau seperti minum kopi ya, kalau suka siup, kalau nggak Siap. siap. Itu nanti di lagu yang next ya. Itu bocoran lagu apa ya? Itu bocoran lagu, judulnya tuh ngai lagu. Judulnya nggak lagu. Nggak lagu. Ya ini kalau dibilang dalam rentang waktu setahun ini Quinton ini cukup kenceng juga. Tadi udah ada 7 lagu orisinil, ada beberapa lagu cover. Itu memang ada target nggak, artinya bahwa dalam waktu tertentu harus berkarya? Iya, Atau betul sekali boleh begini Pak Made. Kenapa kami masih ngeluarin cover? Karena ketika kami berentertain atau main, karena kan kami artinya harus mengikuti apa yang orang minta. Ya. Ketika kami entertain, ada yang request lagu ini, oh kami belum siap untuk lagu ini, besok kita bikinkan. Ya. Tapi dengan syarat ya itu tadi, kita coba hubungi pencipta lagu atau yang punya lagu untuk kita bisa dapatkan izin lagu itu gitu Pak Made. Memang ada target bahwa dalam sebulan minimal harus keluar satu karya atau Iya, jadi kalau target saya sebulan sekali itu harus keluar karya original lah satu gitu. sekaligus untuk orang mengingatkan orang bahwa Iya. Quinton itu tetap ada gitu Iya. ya. Tetap eksis. Sungkaro 3 lagu lagi akan rampung album pertama Quinton nanti. Setelah 3 lagu Iya. lagi akan muncul Album pertama. album pertama. Iya, jadi otomatis kan rampung album pertamanya itu jadi 10 lagu. Iya, gitu ya. pas ya. Yang paling jauh jangkauan selama ini tampil di mana? Wih, sudah sampai Karangasem, sampai Udah Amat, sampai sudah sudah Karena sampai negara kampung udah. negara udah juga ya. Wah, ini karena peran. Pulau Nah, Bali udah. sejauh mana Wahyu dan kawan-kawan merasakan peran dari media sosial dan teknologi sekarang ini untuk mendukung kemajuan satu Sangat grup ini? berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi buat semeton yang ada di rumah ya, yang mungkin mau berkarya itu nggak usah takut berkarya. Sekarang seperti yang saya katakan di awal tuh, orang punya kesempatan dan hak yang sama untuk berkarya. Yang penting satu, mengerti teknologi, tahu bagaimana cara memasarkan, apalagi sekarang kan sosial media ada di mana-mana. Dan yang paling penting itu adalah satu, ilmu itu sekarang murah. Kenapa saya katakan murah? Karena apa saja kita bisa pelajari. Kita mau cari yang penting gitu. Dari YouTube dan sebagainya, apa saja bisa. Artinya ketika Quinton punya karya pun nggak perlu repot-repot promosi, orang dari daerah manapun bisa tahu ya, Iya. dan bisa ngundang gitu ya. Kadang orang takut, oh aku bisa gini, aku nggak bisa gini. Di mana ya belajar, kursus di mana? Sebenarnya kalau kita mau cari dengan media sosial Tutorial itu kita banyak bisa banget ya belajar sekarang di YouTube ya. tutorial itu. Termasuk bagaimana cara bikin musik, kemudian bagaimana cara bikin video, bagaimana cara bikin YouTube, channel YouTube, mengembangkan YouTube itu semua sudah ada sebenarnya Pak Made. Nah, kalau Iya. buka-bukaan rahasia dapur dikit gitu ya. Dapur apa nih? Quinton kalau ketika manggung itu sudah menetapkan standar tarif atau sukarela aja nggak? Karena kan masih banyak kata orang Ah, kalau ditanya kuda ada budget pasti gitu ya Iya. dibalikin. Nah, kalau Quinton masih seperti itu atau Relatif, Pak relatif? Made. Lebih Ya, ke relatif. keluargaan gitu Iya. nah. Istilahnya lebih harusnya kekeluargaan gitu. Keluargaan sih gratis ya. Gratis masih oke gitu. Ya kalau Enggak jauh lah. ya tarif lah. Setidaknya enggak lah gratis. Artinya kita dapat harian yang layak lah. Udah seperti itu, lumayan Pak Made. Ya. cukup layak lah dihargai gitu. Kalau gratis terus nangis sebarun sebut ya. Yang coba ajak nyamuk kan pasti gratis gitu. Artinya nggak sampai segitu. Pipis. Kan Cuman- judul lagunya itu Judul lagi kali pipis jadi. ngencah pun perlu pipis. Ke kamar mandi pun perlu pipis. Ngundang Quinton pun perlu pipis. Itu jadi. Natan mahal-mahal cukup jenah duang kepeng mantan. Artinya awak Gua doang doang keteng. keteng. Angon netang satu-satu. Oke. Istilahnya lah. Si Kaparde. istilahnya udah bisa muncul kayak gitu ya. Dua keteng. Nah, yang terakhir harapan dari masing-masing dari Detoni, Wahyu maupun Baron sendiri terhadap musik Bali ke depannya seperti apa? Itu nih gimana deh harapannya deh? Harapannya ya gimana ya? Semoga panjang umur. Harapannya Ketularan lucu jadi. kene pergaulannya ngejak lucu dong. Ron, malun Ron. Harapan Ya, Pan Gidang nyontek Pan. Kalau gini ya, kalau harapan saya nih ya di dunia per OAO-an lah. Ya kita gaskan lah
kasana per-oaoyan. Jangan kasana percopetan, kasana per-oaoyan. Pang payu masih jangan makan. Kita dulu, ini bahasa gaskan kasanah per OAO-yan. Nah, Kalau nggak ngerti, nggak ngerti. ada translate-nya nanti dia di bawahnya nanti ya. di bawahnya. Artinya tetap jalan berkarya aja. Jalan kita berkarya nambah. aja. Yang penting kalau channel saya nih Sebun Bangkung, Bangkung tuh kan seorang ibu. Ibu tuh melahirkan, induk. Iya. Melahirkan. Nah, apapun yang dilahirkan oleh channel itu, toh Kang Wang tampi kita tidak. Ya. Nah, seperti itulah. Artinya tetap semangat berkarya dan kreatif berkarya gitu dan ya. kreatif. Oke. Gelak. Tony katanya terakhir biar bisa nyontek katanya. Kalau dari Wahyu, Senggol dong. Ya, kalau jangan-jangan bikin lagu senggol dong nggak? Udah ada. Ayo Slam. ya, untuk harapan sih yang pertama musik Bali itu bisa berkembang. Nah. Mengikuti perkembangan zaman atau global. Tapi Mana dengan kan yang waktu? dengan syarat kan begini, harus tetap melestarikan ajak budaya Bali, terutama bahasa Bali. Karena bahasa Bali itu bahasa ibu kan gitu. Oke. Dengan kita menyanyi lagu bahasa Bali, setidaknya kita melestarikan bahasa yang sudah diwarisi oleh ibu kita kepada kita kan gitu. Artinya apapun lah itu genrenya, selama genre itu bisa diterima oleh masyarakat Dan kemudian- mendukung salah satu pelestarian budaya Betul, Bali ya. ya, kenapa salah enggak, satunya kemudian. membawa bahasa Bali, Bahasa Bali. itu baik sekali apapun ya. Dan Pak lucu dulu. itu bahasa Bali dengan logat Jawa ya itu. Ntar dulu. Kita dari Opo, tadi Mas? pakai bahasa Indonesia Opo, Mas? loh. Kok sing ngangon bahasa Bali? Ayo, maksud Mon saya. pertanyaannya bahasa Oke, Indonesia. toh. ulang niki nggih. Engge baron napi indek perkembangan lagu Bali mangkin. Nah, yen kentan kan bisa dia. Nggih, punapi baron? Lek unduk mangkin. Masih lo Jawa ya? Masih lo Jawa. Lek unduk SKD mangkin iki mumpung peroaoyan masih kari. Nah, kita nak nyawa bedona masih kari eksistensi niki. Mudah-mudahan ten punah-punah kita istilahnya ya. Kayaknya di Undiksa ada ya jurusan pendidikan bahasa Bali ya. Wah, Boleh ada, nanti Pak, dikuliahkan Oh dulu. ya. Mumpung ada yang membiayai. Ya bilang jangan teman masuk Oke, nih. Tony Ini harapan. bang kuliah sih bolos kan kayaknya. Bisa sampai semester 14 yang Tahu-tahu di lampu merah tepuk ngedek paranon. Nah, kuliah yo kene. Nyunganga, nyungingi. Silakan deh Tony. Ya, Mana kalau Tiang tanggapan untuk lagu Bali. musikan, ya. Serius. Karena Tiang juga baru terjun di dunia entertain dan jadinya tidak banyak harapan. Harapannya hanya Haruslah ada harapan. adalah tidak banyak, Pak. Wah, ya, apa dong? Harapannya ke depan musik khususnya musik Bali semoga semakin jaya, semakin berkembang dan semakin eksistensi dan tentunya Quinton siap Siap tanpa. siap mengikuti tren-tren musik-musik. Oke, Quinton akan Apapun selalu genre ada ya. nanti Quinton selalu ada, jadi stay tune di Queen Music Station. Oke, Lepas itu baju dia. aja dah. Oh, biar kelihatan ya, Quinton. Oke. Lagi satu yang paling Ya. penting Pak Made. Harapan kita ya. Ya. Musik Bali bisa jadi tuan rumah di Bali. Oke, apapun itu genrenya, Iya. apapun itu nama musik, Iya. siapapun penyanyinya, mari Iya. kita saling support, Support. tidak saling serang, tidak Iya. saling curangin. Kalau Nah, bukan ya. kita yang majukan musik Bali, yang mendukung musik Bali, siapa lagi? Daripada Iya, musik betul. luar orang dengar nak Bali dengan musik barat ke birit. Justru lagu Bali dinyanyikan oleh orang luar. Iya, Ya, orang kalau luar. Kalau pernah bisa lihat begitu. itu misalnya ada lagunya Motivora dinyanyikan oleh pengamen dari Iya. di luar. Itu luar sana. biasa, Itu luar betul. biasa. Luar biasa. Kita tunggu lagunya Quinton nanti dibawakan barangkali Astungkara. oleh siapa Cak Nan yang siapa tahu bawain lagu ini siapa tahu ya. Siapa tahu didengar lagunya Quinton asik dibangun sama Denny Cak Nan kan lumayan gitu. Iya. Oke, terima kasih Oke. banyak sudah bersedia menerima Siap, kehadiran Pak Oke Made. Made. Terima Semoga kasih juga Quinton sudah makin datang di sini ya, Pak Made ya. maju dan sukses. Ditunggu karyanya dan ditunggu albumnya. Baik juga untuk Tony, Wahyu, dan Baron. Oke. Tetap semangat berkarya. Dan tetap jangan lupa, salam secangkir kopi hangat. Kopi.